Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Himawan, selaku perwakilan dari kelompok 4D, Praktikum Jaringan Komputer, judul kelima, yakni tentang akses user dan juga login page. Jadi pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Fakih Himawan. Kemudian terdapat rekan-rekan lainnya juga yang termasuk sebagai anggota kelompok 4D, yaitu ada Rifda Fitrani Saharudin, kemudian ada Amando Yuviano, setelah itu ada Aisyah Rahma Hasan, kemudian ada Reski Agung Winanda. Jadi pada kali ini kami akan mendemokan bagaimana cara konfigurasi dari awal mulanya. Itu pertama ada membuat topologinya, kemudian membuat masuk ke IP address, kemudian akses user, dan juga terakhir login page. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, kali ini saya akan mungkin menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi di sini kami akan melakukan suatu percobaan di mana kami akan melakukan konfigurasi mikrotik dengan judulnya itu akses user dan melakukan modifikasi login page. Nah, yang dibutuhkan pada percobaan kali ini, yang pertama di sini ada router, kemudian di sini ada access point, router yang dijadikan sebagai access point, kemudian di sini ada switch dan ada beberapa kabel straight rope dan crossover. Kemudian di sini juga ada device and device, di sini ada laptop. Oke, kemudian kita langsung aja susun topologinya. Yang pertama kita pasangkan ini dulu. Oke, kemudian ini sini kan? Oke, kemudian kabel powernya semuanya dipasang terlebih dahulu. Kemudian oke, kita colokin dulu. Oke, setelah semua menyala, baru kita hubungkan menggunakan kabel straight rope karena ini berbeda device. Oke, untuk yang pertama dari router di Ethernet 2 dihubungkan ke Ethernet 1 di switch. Kemudian dari router Ethernet 3 ke Ethernet 2 di switch. Oke, kemudian dari switch Ethernet 3 dihubungkan ke access point di Ethernet 1. Oke, yang terakhir dari switch di Ethernet 4 Oke.
kita hubungkan ke LAN laptop. Oke, setelah semua terhubung, saya akan menjelaskan sedikit terkait akses user. Jadi ada beberapa jenis akses user pada perjumpaan kali ini, di mana ada 3 jenis akses user. Yang pertama ada read. Read itu merupakan suatu hak akses yang memungkinkan user hanya bisa melihat atau membaca konfigurasi daripada mikrotik itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada write, di mana itu hak akses yang memungkinkan user untuk bisa melihat, mengedit, serta menambahkan konfigurasi, tetapi hanya beberapa fitur saja. Biasanya akses ini digunakan pada orang yang masih dalam tahap belajar terkait konfigurasi. Nah, kemudian yang terakhir ada full, di mana hak akses ini memungkinkan user untuk bisa melakukan konfigurasi mikrotik tanpa ada limitasi dalam konfigurasi. Mungkin dari saya sekian. Baik, selanjutnya saya akan mengecek alat di sini terlebih dahulu. Untuk yang ini router dipencet sampai lampunya hidup. Jika sudah hidup berarti sudah terreset. Sekarang untuk akses poinnya harus dilakukan dengan cara selanjutnya untuk switch digunakan logika. Jika lampunya sudah menyala berarti sudah berhasil reset. Tapi nggak ada yang hidup. Baik, selanjutnya kita akan ke IP dan ke address. Dan address akan seperti ini. Kita akan menggunakan address 10.10.1/2. Si ini orang tak habis kan? Serius? Berapa hari? Ya. 10. Oke. 10.1.0. Bukan cara mendapatkan Interface-nya interface 3. Apakah aku harus belajarnya? Belajar. Dan selanjutnya ketik OK. Pilih address yang tadi dimasukkan. Dan juga Anjir, dia beneran zoomnya bener-bener lembut. selanjutnya membuat IP pool. IP pool pas tambah dan masukkan IP dalam IP yaitu header 3 dan akan masukkan addressnya 10.10.10.10.254 inbound. Dan kalau sudah kita akan cek OK.
Ini pool yang baru dibuat tadi. Selanjutnya akan membuat DHC server, kita ke IP lagi, ke DHC server. Akan tambahkan baru, dan kita akan pertama masukkan nama, yaitu Ether 3 DHCP, dan interface-nya salah. DHC server klik add DHCP add Ether 3 DHCP, dan interface-nya interface Ether 3, last time-nya ganti jadi 10, dan Ether full 3, dan oke. Ini adalah DHCP server yang baru dibuat. Selanjutnya buka bagian networks dan tambahkan. Sini akan membuat new network baru. Kita akan masukkan address-nya, yaitu 10.10.1.0/24, dan gateway-nya 10.10.1.1, dan klik OK. Dan sini akan ada DHCP network yang baru dibuat. Sudah ini. Baiklah, di sini saya David Nasarudin akan menjelaskan untuk yang selanjutnya. Ini masuk ke materi akses user dan juga login page. Nah, yang pertama, di awal kan sudah dijelaskan ada 3 jenis user management, itu ada read, write, dan juga full. Nah, langsung saja yang pertama kita akan mencoba untuk menambahkan user ke MyCrotik via Winbox. Jadi ini kan sudah buka Winbox-nya. Pertama di sini kita menambahkan user di Winbox. Di halaman utama MyCrotik ini kita pencet pilih yang sistem. Terus dari sistem ini kita pilih yang user. Nah, setelah ini dari user kita klik tanda tambah. Di sini, yang ini. Terus di sini kita bisa nambah usernya. Misalnya di sini saya masukkan Aisyah, terus di sini ini adalah hak akses user yang bisa dipilih. Itu ada full, read, dan juga write. Misalnya di sini saya pilih user Aisyah, dia bisa menggunakan hak akses user yang write. Jadi dia bisa melihat dan juga mengedit beberapa konfigurasi dasar. Nah, terus ini allowed address ini adalah akses MyCrotik berdasarkan IP-nya. Terus last login ini adalah login terakhirnya. Terus password, di sini saya masukkan password 123 untuk user Aisyah. Terus klik lagi. Ini enable ya, jadi misalnya saya beri Aisyah 123. Terus konfirmasi Aisyah 123. Nah, ini jika sudah, langsung saja oke. Nah, di sini sudah dibuat satu user baru, yaitu user Aisyah, dengan hak aksesnya itu adalah write. Selanjutnya, untuk edit user di MyCrotik, ini sama seperti menambahkan user ya. Pertama, itu buka yang bagian sistem, habis itu pergi ke user yang ada di bawah sini. Nah, kita klik 2 kali user yang akan diedit, misalnya nih Aisyah. Nah, jadi di sini
ini bisa digunakan kalau misalnya salah dalam pemberian nama atau juga salah dalam pemberian hak akses seperti itu. Jadi untuk edit cukup diklik 2 kali. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa menghapus user MyCrotik. Nah, untuk menghapusnya sama seperti yang sebelumnya, kita masuk ke sistem, terus masuk ke user. Nah, lalu user yang akan dihapus, misalnya di sini saya akan menghapus hak akses atau user Aisyah di sini. Kita klik. Nah, ini pilih yang menu remove. Nah, maka user Aisyah sudah dihapus. Selanjutnya, di sini saya coba buat satu user lagi. Ini user, misalnya saya masukkan nama usernya adalah Aisyah dengan hak aksesnya read saja, password 123, konfirmasi. Oke. Nah, di sini user Aisyah. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti password user default MikroTik dan identity-nya. Nah, untuk mengganti identitas atau mengganti user default MikroTik admin, cukup masuk ke menu sistem, terus masuk ke identity. Nah, di sini masih default ya, ini usernya, user defaultnya yaitu MikroTik. Ini bisa diganti sesuai dengan keinginan. Nah, misalnya di sini identity-nya saya beri nama call 4. Nah, ini oke. Nah, ini sekarang sudah diganti yaitu usernya menjadi kelompok 4. Nah, lalu untuk mengganti password default, masuk lagi ke sistem, pilihnya yang password. Nah, di sini ini masih password default ya. Nah, ini di sini karena masih password default, cukup isi yang bagian new password dan juga confirm passwordnya. Nah, di sini misalnya new passwordnya adalah 123 dengan confirm passwordnya 123. Terus tinggal di change now. Maka sudah selesai, sudah diganti. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu adalah login page atau tampilan halaman login waktu hotspotnya. Nah, cara untuk membuat tampilan login hotspot, yang pertama kita buka menu IP. Nah, ini pilih yang hotspot. Dari hotspot ini kita masuk ke hotspot setup. IP, hotspot, ini hotspot. Ini ada hotspot setup. Nah, di sini. Di bagian servers ya, ini ada hotspot setup. Nah, dari hotspot setup ini, kita tekan tombol hotspot setup. Maka si wizard hotspot ini bakalan menuntun kita untuk melakukan setting dengan nampilin kotak seperti ini nih. Ini adalah kotak dialog pada setiap langkahnya. Jadi, nanti ada yang pertama itu adalah select interface to run hotspot on. Di sini kita pakai ether 1. Ini ada ether 1, ether 2, dan ether 3. Nah, di sini kita akan hotspotnya diaktifin di ini ya, WLAN 1, Wide Local Area Network 1. Nah, di sini nanti kita pilih WLAN 1 yang udah di-set sebagai access point. Selanjutnya ketik next. Nah, terus nanti akan muncul lagi dialog yang berikutnya adalah local address network-nya. Nah, jika di interface awal tadi itu udah ada IP, maka langkah ini bakalan otomatis terisi IP ya. Di sini sudah terisi IP. Kalau belum otomatis terisi IP itu diisikan sendiri ya. Terus langsung di next saja. Nah, di sini adalah address pool atau kumpulan dari IP-IP yang bisa digunakan. Range IP seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi sudah kita atur ya di awal yang terhubung, VLAN berapa yang terhubung, nanti di sini akan otomatis terisi. Kalau sudah langsung di next saja. Sertifikatnya itu kita bakalan pakai SSL sertifikat. Nanti jadi waktu menggunakan HTTPS kalau halaman login. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki SSL sertifikat, ini kan tidak ada ya. Jadi kita pilihnya yang non saja. Nah, kalau sudah ini langsung next. Oke, nanti ada selanjutnya adalah jendela hotspot setup SMTP server. Nah, di sini nih untuk server itu bisa ditentukan ya. Jadi setiap request SMTP client itu bakalan ke redirect atau diarahin ke SMTP yang ditentukan.
Nah, karena ini kita nggak disediakan SMTP server, jadi IP 0000 ini dibiarkan menjadi default. Kalau sudah itu next saja. Selanjutnya ini adalah DNS server. Jadi nanti dia bakalan memberikan IP otomatis gitu ya, DNS server. Nah, di sini bisa isi pakai DNS yang diberikan sama ISP atau bisa juga pakai OpenDNS. Nah, sebagai contoh di sini kalau berdasarkan modul itu adalah kita pakai DNS server dari Google. Ini diisi menjadi sebentar, spot mikrotik.co.id. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut next. Ini kita pakai default saja ya. Duh, salah. Ini next. Terus di sini diminta untuk memasukkan DNS name-nya. Nah, di sini diminta buat masukin nama DNS buat lokal hotspot servernya. Kalau nanti sudah diisikan, nanti setiap user itu sebelum melakukan login, dia akan dibelokkan ke halaman login yang ini nih. Nah, di sini DNS name-nya sebaiknya pakai format FQDN yang benar. Jika tidak diisikan, maka nanti di halaman loginnya itu pakai URL IP address dari si White Local Area Networks atau WLAN 1. Nah, di sini namanya diisinya sebagai yang tadi, maaf tadi itu ada kesalahan. Yang di sini ini pakai punya Google saja ya, yaitu 888 seperti ini. Next, nah di sini baru DNS-nya itu kita pakai hotspot mikrotik.co.id. Nah, seperti ini. Ini di next. Selanjutnya. Nah, jika sudah, maka di sini akan masuk ke halaman create local hotspot user. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username sama password yang bakal login ke jaringan hotspot. Username yang ada di sini nanti kita bakalan pakai buat nyoba jaringan hotspotnya. Nah, di sini misalnya pakai admin tadi yang sudah kita tutup. Ini jadi diganti saja jadi keempat. Yang tadi kan defaultnya sudah diganti. Kalau sudah di next saja. Oke, hotspot setup has complete successfully. Nah, di sini kalau sudah muncul dialog box yang ini berarti kita sudah selesai untuk setup bagian hotspotnya. Nah, selanjutnya tinggal coba untuk koneksiin laptop ke WiFi hotspot yang sudah dibuat. Nanti kita bakal buka browser dan juga akses web sembarang. Nah, jadi pastiin kita kita ngakses webnya itu yang belum pakai protokol HTTP karena di sini hotspot mikrotiknya itu belum mendukung untuk nge-redirect atau ngarahin ke web yang menggunakan HTTPS. Nah, di sini kita coba selanjutnya. Oke, selanjutnya ialah untuk memodifikasi file HTML-nya. Bisa kita akses di sini. Untuk filenya itu bisa di sini ya. Nah, di sini terdapat banyak file sebenarnya dan kita hanya ingin memodifikasi file HTML-nya. Nah, file HTML kan karena saya sudah download, kita coba aja buka di Visual Studio Code. Nah, kemudian berikut ini adalah file yang sudah kami download dan sudah kami modifikasi sebelumnya. Nah, kemudian file inilah yang nantinya akan di-upload ke dalam file inbox ini. Jadi kita klik upload, kemudian klik ini dan oke. Open. Nah, kita tunggu aja, skip karena sudah kita upload. Jadi untuk tampilan loginnya akan langsung seperti ini. Di sini ada logo karena logonya kami belum sempat membuat. Kemudian langsung aja usernya itu untuk kelompok 4 dan passwordnya 123. Udah. Dan ini adalah tampilan loginnya. IP address-nya sekian, kemudian bytes-nya sekian, connect-nya 0 karena belum ada yang connect, dan refresh-nya 1. Ya mungkin itu aja untuk modifikasi file HTML untuk login laman mikrotiknya.
Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari percobaan 5 dengan judul Access User dan Login Page dalam jaringan komputer ini kurang lebih adalah kami memahami untuk cara membuat user dan halaman login menggunakan Winbox. Selanjutnya, kami juga memahami dengan membuat dan memodifikasi halaman login untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, lalu kami juga mempelajari dari langkah-langkah dari membuat konfigurasi ini adalah dengan melakukan pembuatan, melakukan pengeditan, juga menghapus user pada perangkat mikrotik. Nah, selanjutnya kami juga dapat mengerti cara untuk mengatur level akses user seperti read, write, dan juga full access. Selanjutnya itu kami melakukan pembuatan login hotspot, konfigurasi hotspot melalui Winbox, termasuk pengaturan IP, DNS, SSL, dan juga DNS name. Membuat halaman login default juga kami lakukan, dan juga kami juga melakukan pemodifikasian pada halaman default seperti login HTML. Nah, sehingga kami memahami bahwa kami mampu mengimplementasikan login yang dapat digunakan oleh semua anggota kelompok untuk mengakses akses jaringan seperti itu. Dan juga di sini kami juga membuat tampilan laman login itu seperti yang kami inginkan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia awal sampai dengan akhir demo tentang percobaan 5 yaitu akses user dan juga login page. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.